datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan juga terjadilah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami diperbaharui oleh firman Tuhan yang hidup, diperbaharui roh kami, sehingga kami menuju kepada kesempurnaan ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa ya, pagi hari ini masih ada bersama-sama lagi dengan kita semua untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Ya, Bapak Ibu, tema kita masih dengan kerendahan hati mendatangkan kehormatan ya. Selama seminggu ini kita akan bicara tentang kerendahan hati yang mendatangkan kehormatan ya. Ganjaran kerendahan hati itu salah satunya adalah kehormatan ya. Amsal 18 ayat 12 bilang begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Amin. Jadi kalau orang mau rendah hati, mau mendapatkan kehormatan, orang itu harus hidup di dalam kerendahan hati ya. Prinsip ini sangat-sangat bertolak belakang dengan prinsip dunia ya. Orang yang rendah hati bagi dunia adalah satu kebodohan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena rendah hati itu dianggap kelemahan bagi dunia. Ya, rendah hati itu dianggap sesuatu yang em, menunjukkan bahwa kamu nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi prinsip kerajaan Allah itu sangat-sangat berbeda. Tapi justru ketika kita hidup dalam kerendahan hati, Alkitab berkata bahwa jaminannya, upahnya, ganjarannya adalah kita mendapatkan kehormatan. Amin ya. Nah, jadi saya mau bilang gini, rendah hati itu bukan kelemahan tapi kekuatan ya. Rendah hati itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, greatness ya, sesuatu yang agung, besar, hebat begitu. Jadi, mari sebagai warga kerajaan kita hidup di dalam kerendahan hati. Belajar, saya tahu ini adalah satu proses Bapak Ibu ya. Ini adalah satu proses yang memang kita harus lewati sebagai warga kerajaan Allah ya. Karena kita mau hidup serupa, segambar dengan Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam nilai-nilai yang dihidupi oleh Kristus sendiri. Ya, jadi mari hari-hari ini kita terus belajar ya, jangan bosan selama 4 bulan ini kita sudah dihajar terus dengan firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita mengalami sesuatu lah ya Bapak Ibu ya, supaya dan saya percaya gini bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan ketika kita memberi diri kita, kita merespon, maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, mari em, kita lihat yang selanjutnya ini. Saya ambil satu quotes begini, Bapak Ibu. Merendah hati bisa menjadi sayap yang kokoh untuk kita terbang tinggi. Amin. Sekali lagi, rendah hati itu bisa menjadi sayap yang kokoh untuk kita bisa terbang tinggi. Kenapa ya? Karena orang yang rendah hati itu em, akan selalu diperhitungkan oleh orang lain, Bapak Ibu ya. Orang rendah hati, kerendahan hati itu membuat kita ini ada di posisi yang baik ya, Bapak Ibu. Ya, orang rendah hati itu pasti dicari-cari orang. Orang rendah yang hidup dalam kerendahan hati itu pasti em, apa ya? Mendapatkan promosi-promosi. Orang yang hidup dalam kerendahan hati itu pasti disukai. Akibatnya apa? Kita dipercayakan banyak hal. Dari kepercayaan yang diberikan kita bisa dipromosikan. Amin. Jadi kerendahan hati itu bisa menjadi sayap untuk kita bisa terbang tinggi, Bapak Ibu. Nah, saya ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Saya percaya bahwa ini sudah sering kita dengar. Sebab itu rendahkanlah dirimu di tangan Allah yang kuat. Saya menggarisbawahi di tangan Allah yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, Bapak Ibu, kalau bicara tangan Allah yang kuat, artinya ini sedang memberikan kepada kita satu gambaran bahwa em, kita ada di tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang berkuasa penuh di dalam hidup kita. Jadi Tuhan punya kendali penuh dalam hidup kita. Itu sebabnya kita bilang gini, sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, bukan di bawah tangan orang-orang kuat. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau di tangan orang kuat bisa saja suatu saat kita akan dijatuhkan, betul nggak? Tapi di sini dikatakan
rendahkanlah dirimu di tangan Allah yang kuat. Amin. Dia punya kuasa atas hidup kita. Dia punya kuasa untuk meninggikan kita, Bapak Ibu. Tapi dia juga punya ahli dalam merendahkan kita ketika kita hidup tidak benar, hidup dalam kesombongan ya. Jadi sekali lagi Tuhan ingatkan kita, ayo mari kita memberikan diri kita, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita hanya di tangan Allah yang kuat. Alkitab bilang begini, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi pada waktunya Tuhan tuh ketika Tuhan mendapati kita hidup berkenan, ketika Tuhan mendapati kita hidup dalam kerendahan hati, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Amin. Jadi jangan berusaha untuk meninggikan diri sendiri, Bapak Ibu ya. Jangan berusaha untuk, aduh, bagaimana caranya ya supaya saya ini diangkat, saya dipromosikan gitu ya. Jangan. Tunggu Tuhan, ketika bagian kita adalah hidup dalam rendah hati. Kalau kita sudah ada di dalam hidup ini, maka kita akan melihat tinggal menunggu saja waktunya Tuhan, Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Amin. Jadi pastikan hari-hari ini kita benar-benar menjaga hidup kita hidup di dalam kerendahan hati, supaya pada waktunya Tuhan akan angkat Bapak Ibu semuanya, kita semuanya. Pada waktunya Tuhan akan bawa kita naik. Bahkan Alkitab bilang kita akan dibawa naik ke gunungnya yang kudus. Amin. Ya, sekali lagi ketika kita berusaha untuk mengangkat diri kita sendiri, berusaha untuk meninggikan diri kita sendiri, maka Tuhan akan merendahkan kita karena kita hati-hati kita sedang ada di dalam kesombongan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, saya percaya bahwa begini Bapak Ibu, semua orang ingin dihormati, betul nggak Bapak Ibu ya? Saya, saudara, kita semua yang ada di dalam Zoom meeting ini juga pasti pengen jadi orang yang dihormati oleh orang lain. Tapi jangan lupa, jangan berusaha untuk jangan berusaha untuk supaya kita dihormati sehingga kita melakukan banyak hal ya. Kita membuat segala sesuatu yang berpusat kepada kita. Biarlah kehormatan itu datang dari nilai-nilai yang kita hidupi. Amin. Ya, nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Makanya gini Bapak Ibu, kita sering ya mendengar istilah gini, apa namanya, orang gila hormat ya. Orang gila hormat itu segala sesuatunya tentang dirinya Bapak Ibu. Segala sesuatunya pengennya dia didengar, pengennya dia diperhatikan, pengennya dia jadi pusat ya. Dia pengennya pendapat dia harus didengarkan gitu ya. Ya, jadi orang gila hormat ini adalah orang yang sombong Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita juga temukan bahwa ada banyak orang-orang, jangankan di dunia sekuler ya, kadang-kadang ya Bapak Ibu di gereja sendiri pun, di rumah Tuhan pun kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini gitu. Sehingga apa? Ketika dia nggak didengar ya, ketika dia merasa dia nggak dianggap begitu, dia bisa keluar dari pelayanan, bahkan dia bisa keluar dari gereja ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, waspada dengan virus virus kesombongan ini ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika orang hidup dalam rendah hati, kita akan dicari, orang lain akan respect kepada kita. Nah, mari kita memperhatikan. Ya, ini satu peringatan Bapak Ibu, bahwa hati-hati, ujian kerendahan paling berbahaya adalah ketika kita sudah mencapai titik puncak kesuksesan kita ya. Kita seringkali ya ada juga orang yang rendah hati ketika dia ada di bawah. Ada orang yang seperti itu, tapi yang paling berbahaya adalah ketika kita sudah mencapai semua titik kesuksesan kita, semuanya sudah ada di tangan kita, kita ada di posisi yang tertinggi ya. Itu adalah titik di mana kita harus waspada, apakah kita hidup dalam kerendahan hati apa enggak. Ya, ada banyak orang ketika dia di bawah, dia sangat nice banget Bapak Ibu. Tapi ketika dia sudah di atas, ada istilah kacang lupa kulitnya gitu ya. Nah, hati-hati. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita ada di posisi yang di atas, maka jaga hidup kita terus ada di dalam kerendahan hati. Jaga hidup kita terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Firman Tuhanlah yang menjagai langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi terang bagi kaki kita, jalan-jalan kita.
Makanya hati-hati kalau kita sudah ada di posisi yang mungkin hari ini kita jauh lebih baik dari hari-hari kemarin, dari tahun lalu mungkin ya. Ketika kita sudah mencapai titik kesuksesan, hati-hati. Ujian kerendahan hati paling berbahaya adalah ketika kita sudah mencapai titik puncak kesuksesan kita. Ya, jadi mari Bapak Ibu ingatkan diri kita sendiri bahwa kita harus tetap rendah hati Bapak Ibu. Ya, mari kita mau belajar dari satu pribadi Bapak Ibu, di mana dia adalah Naaman Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah biasa mendengar firman Tuhan ini sudah mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya. Jadi Naaman ini adalah seorang panglima tentara yang sangat dihormati ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu bisa baca penuh ayat pasal ini karena waktu, jadi saya hanya mengambil beberapa part saja dari bagian firman Tuhan ini. Ayat pertama bilang begini, Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia atau gadis perempuan itu menjadi pelayan kepada istri Naaman. Ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa persembahan 10 talenta perak dan emas shikal emas dan 10 potong kain. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah ini, Naaman ini adalah seorang yang terpandang, tentara yang sangat dihargai oleh tuannya atau bosnya atau komandannya ya Bapak Ibu ya, atau rajanya ya. Jadi dia orang yang sangat disayangi, dia sangat disegani oleh orang-orang Aram. Kenapa? Karena dia ini orang yang berpengaruh, dia ini orang berpendidikan, dia ini orang kaya, dia ini orang yang punya prestasi luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang menarik di dalam ayat ini adalah Bapak Ibu, seorang yang punya posisi tinggi, seorang yang sedang ada di top-top posisinya ya. Dia saat itu sedang membutuhkan kesembuhan Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa dia sakit kusta. Nah, yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu adalah Naaman mendengarkan apa yang menjadi nasihat seorang gadis kecil. Kalau dia mendengarkan nasihat dari orang-orang yang selevel dengan dia, wajar Bapak Ibu ya. Tapi yang menarik di sini adalah Naaman, seorang panglima yang luar biasa, seorang yang punya posisi yang luar biasa, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang gadis kecil, budak lagi Bapak Ibu. Ya, dia mendengarkan apa disampaikan oleh seorang budak. Nah, bayangkan Bapak Ibu, seorang yang punya posisi yang tinggi harus mendengarkan masukan dari wanita dari Israel lagi. Kita tahu bahwa orang Aram dan Israel itu adalah musuh bebuyutan ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kali mereka pergi ke Israel dan menangkap si gadis Israel ini. Alkitab tidak menjelaskan begitu jelas siapa gadis ini ya, tetapi yang kita tahu bahwa dia punya keberanian yang luar biasa untuk dia menyampaikan saran kepada seorang yang jauh lebih tinggi status sosialnya Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar dari Naaman ini, dia punya status sosial lebih tinggi tapi dia mendengarkan dari seorang gadis perempuan dan dari status sosial yang jauh lebih rendah di bawahnya. Bahkan di sana dikatakan gadis ini adalah seorang budak Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, diperlukan kerendahan hati untuk seorang Naaman yang punya posisi tinggi mendengarkan atau menerima masukan dari seorang budak perempuan.
Betul nggak? Ya. Bisa aja Naaman bilang, "Ih, siapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Siapa kamu berani datang, menyampaikan, hal tersebut?" Naaman bisa aja nggak percaya, Naaman bisa aja mengabaikan apa yang disampaikan oleh, si gadis kecil ini, si gadis Israel ini, si budak ini ya. Walaupun kita tahu bahwa tidak secara langsung gadis ini bicara kepada Naaman, dia bicara melalui istrinya, tetapi saya percaya gini, untuk dia taat melakukan, untuk dia mengerjakan apa yang menjadi masukan, itu butuh kerendahan hati yang luar biasa. Bapak Ibu seringkali banyak orang hanya mendengarkan nasihat dari orang yang ada selevel dengan dia, atau, mungkin di atas posisinya di atas dia, status ekonominya di atas dia, status sosialnya di atas dia ya. Tapi jarang orang mau mendengarkan orang yang ada di bawahnya. Ya, apalagi budak Bapak Ibu, pembantu, jongos gitu ya istilah kasarnya gitu ya. Nah, itu hal yang pertama, kita lihat dia mendengarkan nasihat dari seorang, eee budak yang melayani dia. Nggak hanya sampai di situ Bapak Ibu, ternyata yang kedua, Naaman juga mendengarkan nasihat dari pegawai-pegawainya, ya. Ketika Naaman pergi kepada Elisa, kita baca dulu ya di ayat 12 kalau saya nggak salah ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya buka. Oke, di ayat sebentar. Oke, di ayat yang ke-9 dibilang begini, "Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, 'Pergilah mandi 7 kali.'" Ya, Disu di 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu, ketika Naaman sampai di tempat Elisa, dia berharap yang datang itu adalah Elisa. Tetapi apa yang terjadi? Yang datang adalah orang suruhan, Bapak Ibu. Ya, dia berharap yang datang itu adalah Elisa langsung dan memperkatakan sesuatu sehingga dia mendapatkan kesembuhan. Tetapi yang datang ini adalah, suruhan daripada Elisa untuk menemui dia. Nah, di situ dia punya perasaan yang sangat kesal Bapak Ibu ya. Sehingga dia menggerutu, dia bilang, "Apakah nggak ada waktu disuruh, mandi 7 kali di kolam Yordan?" Dia bilang, "Apa nggak ada sungai yang lebih lebih kenapa nggak di sungai di tempat dia ada yang lebih bersih?" Gitu ya. Tetap dia menggerutu di sana. Nah, di ayat 13, "Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, 'Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir.'" Bapak Ibu, kalau kalau seandainya hari itu Naaman tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh pegawai-pegawainya, pasti dia nggak akan mengalami kesembuhan. Yang pertama dia udah cukup, punya kerendahan hati, "Ya udahlah aku udah mendengarkan budak ya." Nah sekarang, lah pegawai gua datang lagi dan bicara dengan hal yang sama lagi, nyuruh lagi gitu ya. Jadi Naaman benar-benar dia punya kerendahan hati untuk dia mau mendengarkan orang-orang yang ada di bawahnya. Bapak Ibu, ketika saya membaca ini, saya sangat diberkati bagaimana seorang yang punya posisi tinggi, dia mendengarkan nasihat dari budak, dari pegawai-pegawainya. Dia bisa aja untuk tidak tidak melakukan apa yang mereka perintahkan atau mereka minta, dia bisa aja bilang, "Ah, ya udahlah aku bisa cari tabib yang lain." Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, dia melakukannya dan dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang jauh di bawah dia. Nah, Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini bisa mendengarkan atau menerima masukan atau menerima teguran dari orang-orang yang mungkin levelnya jauh di bawah kita? Ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Naaman bahwa bagaimana orang rendah hati itu ditunjukkan dari bagaimana dia menerima orang lain, ya. Kerendahan hati mendatangkan pemulihan. Nah, ayat 15 bilang gini, "Sekarang aku tahu di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel." Bapak Ibu, kita tahu bahwa, Naaman bukan orang percaya. Naaman itu menyembah,
dewa ya yang ada di Aram. Nah, ketika dia mengalami pemulihan, kesembuhan, di ayat 15 dia bilang begini, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel." Ada satu pengakuan bahwa tidak ada Allah yang bisa melakukan kesembuhan selain Allah Israel. Kita melihat di sini bagaimana dari kerendahan hati Naaman ketika dia mendengarkan nasihat orang-orang yang ada di bawahnya, dia akan mengalami bagaimana kerendahan hatinya mendatangkan pemulihan dalam hidupnya. Bukan saja secara jasmani Bapak Ibu, tetapi secara rohani dia ketemu dengan Allah Israel. Dia mengalami perjumpaan dengan Allah Israel. Dia mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Allah Israel. Di ayat 18 dikatakan begini, tetapi kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini ketika tuanku masuk kuil Rimon untuk bersujud di sana, saat ia bersandar pada lenganku, aku juga harus bersujud di kuil Rimon. Ketika aku bersujud di kuil Rimon, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini. Dia lagi ngomong, mudah-mudahan kiranya Tuhan mengampuni saya ketika saya mendampingi Tuhan saya melakukan ritual. Ketika dia nggak punya niatan lagi untuk menyembah kepada Dewa Rimon, tetapi dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menemani atau mendampingi tuannya ketika melakukan penyembahan di sana. Dia bilang begini, "Sekiranya Tuhan mengampuni aku." Dari sini kita belajar bahwa kerendahan hati mendatangkan pemulihan. Pemulihan apa? Bukan saja pemulihan secara jasmani, tetapi pemulihan secara rohani. Amin. Nah, apa yang kita bisa belajar dari kisah Naaman Bapak Ibu? Ya, yang pertama dari si gadis budak Israel, walaupun hidup sebagai budak di Aram, dia punya keberanian luar biasa Bapak Ibu untuk berbicara kepada istri seorang petinggi besar bahwa hanya Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan Naaman ya. Gadis ini nggak lagi berpikir tentang resiko yang dia terima seandainya ketika dia pergi, mungkin saja Elisa bisa menolak ya. Karena apa? Karena apa namanya, orang Aram dan Israel itu tidak berdamai begitu. Bisa saja Elisa nggak mau berdoa untuk Naaman. Akibatnya apa? Dia akan dihukum oleh Naaman karena dianggap berbohong ya. Tetapi dia mengabaikan resiko itu. Dia udah nggak pikir. Ya, kenapa? Karena gadis itu dia mengasihi tuannya. Dia tidak mengharapkan tuannya binasa. Dia nggak punya pikiran balas dendam. Dia nggak berpikir bahwa dia adalah korban dari perang dan akhirnya dia dibawa menjadi tawanan, menjadi budak. Dia nggak pikirkan itu, dia punya rasa belas kasihan kepada Naaman. Ternyata Bapak Ibu kita melihat bagaimana dari gadis ini menjadi perantara bagi Naaman untuk Naaman mengenal Kristus. Amin. Ya, kita berdoa supaya hidup kita menjadi perantara supaya orang lain mengenal Tuhan. Nah, bagian yang kedua, kerendahan hati Naaman yang tadi Bapak Ibu mendatangkan pemulihan secara jasmani dan secara spiritual ataupun kerohanian bagi Naaman. Dia ngalamin kesembuhan secara fisik, tapi dia juga mengalami kesembuhan secara rohani. Ya Bapak Ibu, mari kita belajar dari apa yang kisah dari Naaman ini, bahwa hidup kita harus terus belajar di hidup rendah hati. Ditandai dari apa? Ketika kita bisa menerima masukan, ketika kita mau ditegur, ketika kita mau menerima hal-hal dari orang-orang yang mungkin yang posisinya ada di bawah kita. Mari Bapak Ibu kita belajar, terus belajar sampai hari ini. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita hidup di dalam kerendahan hati. Terakhir Bapak Ibu, sharingkan ini kepada di BR kita masing-masing nanti. Seberapa sering kita gagal dalam mempraktekkan hidup rendah hati. Yang kedua, temukan di dalam diri kita, dalam hal apa kita sulit mempraktekkan kerendahan hati. Dua hal ini sharingkan di BR kita masing-masing. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita dan termaterai di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu, hamba terbatas, tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas dalam menafsirkan firman-Mu, memberikan pengertian kepada umat-Mu, Tuhan, tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.